Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke pembahasan. Kita bahas sedikit, ini waktu tak panjang Pak, ini sekitar 15 menit lagi. Bagaimana mempererat ukhuwah Islamiyah di zaman modern sekarang Ustaz? Kan ini yang perlu Pak. Sekarang zamannya semakin canggih internet, semakin canggih media, semakin canggih zaman di hadapan kita. Ukhuwah di antara kita semakin begitu renggang, betul? Nih Pak, di zaman Bapak dengan Ibu dulu tak ada internet Pak. Tak ada media-media begitu handphone yang ada di hadapan kita, tidak. Tapi sekarang nih tengoklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak orang yang hijrah tapi dia tak pandai menghargai saudaranya, betul? Mohon maaf lahir batin, kita tidak menyinggung siapapun. Kita tidak menyebut nama, tidak. Tapi fakta yang kita sampaikan. Dia dekat dengan Allah, tapi dia memutuskan silaturahim dengan hamba Allah, betul? Dia dekat dengan Allah, tapi dia tidak mau menghargai orang yang di sekitarnya. Dia mulai memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dia mulai memperbaiki dirinya, solatnya, infak, zakat, sodakohnya. Tapi masih suka merendahkan orang lain yang di sekitarnya. Ini fakta Pak di antara kita. Maka saya sampaikan judul ini kejam Pak. Kalau kita bahas judul ini kejam Pak. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena fakta sekarang di hadapan kita, di zaman sekarang banyak di antara kita putus silaturahim. Yang memutuskan itu siapa Pak? Orang-orang yang ke masjid. Jadi kalau kita lihat, ini kalau saya tonton live nih kadang-kadang di Facebook Masjid Masitoh, banyak guru-guru kita yang hebat duduk di sini Pak. Menyampaikan berbagai macam kajian ilmu. Baik dia fikihnya, baik dia tauhidnya, baik dia tasawufnya, berbagai macam kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi ketika sekarang kajian itu sudah berlalu di hadapan kita, sampai di mana kita memasukkan kajian itu ke dalam diri kita? Ketika kajian itu sudah kita dengarkan, sampai di mana kita mengamalkan kajian itu? Kan ini Pak. Maka selalu kita sampaikan Idul Fitri, semua bersalam-salaman, tangan menyalam, muka senyum, tapi hati cemberut. Tak mau memaafkan. Datang si bapak, Bu, ibu sudah mau memaafkan ibu yang di samping tuh? Sudah, tapi masih ingat. Kan ini yang payah tuh Pak. Bu, ibu sudah mau memaafkan ibu si Fulan tuh? Sudah Ustaz. Tapi saya masih ingat Ustaz, tak pernah saya lupakan sampai mati itu katanya. Nah inilah Pak. Solat tetap solat. Baca Al-Quran tetap baca Al-Quran. Berzikir tetap berzikir. Tapi apa? Masih ada rasa dendam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang pererat ukhuwah Islamiyah tak begitu mudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak. Tidak. Di zaman sekarang kita masih banyak lebih sering merendahkan di antara kita sesama. Betul. Di zaman sekarang kita lebih banyak menilai macam mana keadaan orang di sekitar kita. Maka apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana dirimu. Wala suwarikum. Bagaimana bentuk rupamu, wajahmu tak Allah lihat. Walakin, dan akan tetapi, kata Nabi, walakin yanzuru, dan akan tetapi yang Allah lihat adalah
qulubikum, bagaimana hati kita. Apa kata Nabi tadi? Allah itu tidak melihat bagaimana bentuk jasad kita, bagaimana rupa wajah kita, ganteng atau cantik, tak Allah lihat, Pak. Miskin atau kaya tak Allah lihat. Besar atau kecil tak Allah lihat. Tapi yang Allah lihat adalah bagaimana hati kita dekat atau tidak kepada Allah. Yang Allah lihat bagaimana amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki ukhuwah Islamiyah di antara kita. Apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Perhatikan bagaimana hablum minallah dan hablum minan nas di antara kita. Ketika sudah mulai dekat dengan Allah, maka mulailah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kita sayangi juga lah makhluk yang ada di sekitar kita. Ketika solat sudah kita laksanakan kepada Allah, tentu pandangan kita kepada orang pun dengan pandangan kasih sayang. Ketika zikir itu sudah berbuah di hati kita, tentu hati kita semakin lembut dan pandangan kita semakin memandang dengan pandangan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang nih, berapa banyak kita menzolimi orang? Berapa banyak kita yang merampas hak orang, Pak? Tidak ada Ustadz, jangan bilang tak ada. Zolim banyak kita, Pak. Dalam diri kita saja, banyak kita. Apalagi kepada orang yang banyak. Yang tak sesuai dengan kita, kita anggap dia menjadi musuh. Yang tak sepaham dengan kita, kita anggap dia musuh. Yang tak mau mendengarkan pendapat kita, kita anggap dia musuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kedekatan kita kepada Allah? Bagaimana kedekatan kita kepada manusia? Zaman sekarang memang hijrah, oke, hijrah, berpindah dari maksiat kepada kebaikan, oke. Mulai Bapak ke masjid, oke. Mulai Bapak membaca Al-Quran, bagus. Tapi ingat, orang yang ada di sekitar kita pun harus kita perhatikan. Orang yang ada di sekitar kita pun jangan kita pandang remeh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika mulai sholat, jangan selalu mengejek-ejek orang lagi, Pak. Ini kadang-kadang di antara kita mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak itu rajin sholat, Bapak itu rajin baca Al-Quran, Bapak itu sudah banyak zikirnya. Tapi apa? Mulutnya selalu menyakiti hati orang lain. Zolim apa tidak? Zolim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi terkadang begitulah kita dalam kehidupan. Jadi yang paling sulit ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang, di era digital sekarang nih, apa yang paling sulit Ustaz? Yang paling sulit adalah menjaga hati. Bagaimana hablum minan nas kita di antara kita sesama. Nih Pak, haji kita tak Allah pandang. Umrah berulang kali tiap tahun ke Mekah tak Allah pandang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Salat malam tak Allah pandang. Kenapa tak Allah pandang Ustaz? Kalau kita belum pandai berhablum minan nas. Kita menganggap haji itu, kita menjadikan haji itu orang yang hebat. Tidak. Memang harta itu dipandang orang kita pandangan hebat. Betul. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia ini hanya sebentar. Harta akan kita tinggalkan. Jabatan akan kita tinggalkan. Profesi berapa lama lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun paling lama. Akan berganti dengan orang baru, betul?
Jadi apa yang kita sombongkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jadi hablum minan nas nih, sekarang kalau kita perhatikan di antara kita sesama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tengoklah. Apalagi sekarang AI sekarang yang beredar di hadapan kita. AI itu Pak, yang tak ada orangnya pun bisa diedit di media tuh ada orangnya. Orang mati yang sudah mati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bisa hidup kembali di media itu. Itulah hebatnya sekarang perkembangan zaman tuh. Apalagi Ustaz, media sekarang apakah media itu mendekatkan hati kita kepada Allah? Apa yang kita lihat di handphone itu mendekatkan diri kita kah kepada Allah? Atau sebaliknya? Atau kita lebih banyak di sana ketika kita memandang apa yang kita pandang di handphone itu? Apakah justru selainnya merendahkan itu semua? Kan ini Pak. Kita ini sekarang kan banyak hidup di sini Pak. Betul apa tidak Bu? Ibu malas pergi pengajian kadang-kadang apa? Belum selesai menonton TikTok. Ibu kadang-kadang malas untuk baca Al-Quran. Kenapa? Karena belum selesai apa yang ditengok di handphone itu. Kita hijrah. Bukan untuk menjadikan kita orang yang hebat, tidak. Bukan untuk menjadikan kita orang yang congkak, tidak. Bukan menjadikan kita orang yang untuk dipandang orang-orang yang alim, tidak. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menjadikan hati kita lebih dekat dengan Allah. Sampai di mana hidup inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berapalah usia kita? 70, 60, 50. Apakah besok kita masih ada di dunia ini? Mari sama-sama kita perbaiki hidup kita. Yang dulunya mulut tak bisa kita jaga, sekarang kita kontrol lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang dulunya pandangan masih selalu merendahkan orang lain karena tak sepaham, karena tak sependapat. Ayo sama-sama berdamai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Ustaz itu tadi di dalam pembukaan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bergabung. Ayo sama-sama menuju agama Allah. Wa la tafarraqu. Jangan kita berpecah belah. Perpecahan itu mendatangkan apa Pak? Azab. Perkumpulan itu mendatangkan rahmat. Perbaiki ukhuwah di antara kita sesama. Perbaiki antara kita sesama bagaimana persaudaraan kita. Yang dulunya gara-gara harta warisan kita terpecah belah dengan saudara sekandung kita. Harta itu tak dibawa mati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ada saudara kita. Kalaulah kita meninggal, merekalah yang akan mengurus jenazah kita. Merekalah yang akan mendoakan kita. Harta yang kita perebutkan itu sampai di manalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harta itu belum tentu membantu kita di hadapan Allah. Maka ini, kalaulah silaturahim itu terputus dengan tetangga karena ucapan atau sifat perilaku kita yang tak sesuai dengan harapan mereka, maka sama-sama kita meminta maaf kepada mereka. Memberikan maaf, mengulurkan tangan untuk meminta maaf, bukan menjadikan kita orang yang hina di hadapan Allah, tapi mengulurkan tangan kepada saudara kita karena putus tali silaturahim di antara kita. Di situ Allah akan menilai kita bahwasanya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Yang dulu mulutnya tak bisa dijaga karena merendahkan selalu orang lain, mulai sama-sama diam. Kalau tak sesuai diam. Kalau tak cocok dengan pandangan diam. Daripada bercakap menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang dulunya masih kita selalu menyakiti hati orang tua kita karena sifat perilaku kita. Mari sama-sama kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Orang tua jangan dimusuhi Pak. Sekarang banyak orang kalau dia meminta kepada orang tuanya, datang dia kepada orang tuanya tak memberikan kebutuhannya, dia musuhi kedua orang tuanya, dia ancam kedua orang tuanya,
Bahkan sekarang tak sedikit kita lihat di media berapa banyak sekarang orang yang membunuh kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam rindu Allah, kita semua dalam cinta rahmatnya Allah, kita semua dalam maghfirahnya Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita selalu diberikan Allah hidayah ke dalam hati kita. Amin. Allah tunjuki hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah berikan selalu kekuatan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, sehingga kita mulai dekat dengan Allah, mulai memperbaiki iman kita kepada Allah, mulai Allah ampunkan dosa-dosa kita karena kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan terakhir, kalaulah sudah dekat dengan Allah, mulailah perbaiki hubungan dengan manusia. Sebanyak apapun ibadah, haji, umroh, zakat, infak, sedekah, setiap hari kebaikan kepada Allah kita lakukan. Tapi kalau ada silaturahim yang kita putuskan sampai sekarang dengan hamba-hamba Allah, tak mau kita memaafkan mereka, jangan harap dapat ampunan dari Allah. Jangan harap itu semua diangkat oleh Allah sebelum kita mau memaafkan antara sesama. Bismillah, mudah-mudahan kita semua dalam cinta rahmatnya Allah. Kita tutup pengajian ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau datang kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan itu datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.